مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, bini'matihi tatimmus sholihat wa bifadlihi tughfaru dzunubu wal khati'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Kita bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah, di akhir surat Al-Baqarah ayat 285. Orang-orang yang beriman itu selalu menyatakan wa qalu sami'na wa ata'na. Orang-orang yang beriman itu selalu menyatakan bahwa kami mendengarkan dan kami pula siap untuk mentaati apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama ini kita kadang-kadang seringkali pandai mendengarkan, tapi belum pandai untuk mengamalkan. Makanya banyak orang yang sekedar berpengetahuan agama, tapi sedikit sekali mereka yang berperilaku agama. Terkait dengan hal ini, kita selalu diingatkan oleh Rasulullah agar tidak lupa untuk membaca Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kami bahwa yang benar itu adalah, yang hak itu adalah hak, dan berikan kemampuan kepada kami untuk bisa mengikutinya. Ya, kaitannya dengan itu. Karena untuk mengikuti apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasul itu memang ada hidayah di situ. Warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kepada kami bahwa yang batil adalah batil, dan beri kemampuan kepada kami untuk bisa menghindarinya. Jadi orang yang beriman itu, semakin tinggi iman seseorang berarti tidak hanya berpengetahuan agama saja, tapi juga berperilaku agama. Makanya itulah yang dinamakan para ulama, berperilaku agama. Kita harus berusaha seperti itu. Dan ini dicontohkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu. Abu Hurairah ini salah satu sahabat yang memang gemar ngaji. Paling banyak riwayatnya, itu termasuk bagian dari para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Karena apa? Memang sepanjang hidupnya dia hanya tinggal di terasnya masjid. Makanya dikatakan dengan ahlus sufah. Dia ikut
hijrah dengan Rasulullah itu karena kecintaannya. Jadi para sahabat yang memang tidak ada kemampuan dari segi finansial, tidak ada kemampuan dari skill untuk berdagang, maka mereka itu tinggalnya di masjid, di Serambi, dan difasilitasi oleh baginda Rasul, tidak diubrak. Justru mereka itulah yang selalu aktif mengikuti kajian dengan baginda Rasul. Sahabat Abu Hurairah itu memberikan contoh. Suatu ketika dalam suasana kajian seperti ini, baginda Rasul menyampaikan mayyakhud anni hadhil kalimat wa ya'mal bihinda au yu'allim may ya'mal bihinna. Ini tawaran Rasulullah memang kepada para sahabat yang hadir waktu itu. Siapa yang, wahai sahabatku, siapa yang siap atau yang mau mendengarkan atau mengambil, melakukan ya apa yang aku sampaikan, apa yang akan aku sampaikan, dan siap untuk menjalankannya atau mengajarkan kepada orang-orang yang siap pula untuk melaksanakannya. Nah, ini taruhannya memang pada pengamalan, tidak hanya sekedar pengetahuan saja. Ketika mendengar tawaran seperti itu, langsung sahabat Abu Hurairah tanpa pikir panjang, saya ya Rasulullah. Padahal belum tahu ini pesannya itu apa. Terus gak ada pikir panjang, karena pesan Rasulullah itu kalau dilaksanakan pasti membawa kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan. Nah, saking dekatnya sahabat Abu Hurairah dengan Rasulullah itu, kan berada di, dulu ngaji kan tidak harus ada sekat seperti ini. Dekat sekali Rasulullah dengan sahabat Abu Hurairah itu. Sambil dipegang jari jemarinya, ternyata ada 5 pesan yang disampaikan oleh baginda Rasul saat itu. Jadi Kanjeng Nabi Rasul saking dekatnya dengan, atau Abu Hurairah saking dekatnya dengan Rasul sampai tangannya dipegang, dihitung ada 1, 2, 3, 5 pakai jarinya sahabat Abu Hurairah, saking dekatnya. Apa yang pertama pesan disampaikan saat itu? Beliau sampaikan, ittaqil maharima takun a'badan nas. Rasulullah itu kalau menyampaikan itu memang dengan bahasa yang singkat tapi maknanya padat sekali. Itu salah satu kelebihan baginda Rasul yang dikatakan, dinamakan dengan Jami'ul Kalim. Kalau kita ini kadang-kadang pewanjang tapi maknanya sedikit, bahkan tidak ada maknanya sama sekali. Alias senengan gedabrus. Ini awak dewi. Tapi baginda Rasul menyampaikan pesan tidak terlalu panjang. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Hindari apa-apa saja yang diharamkan oleh Allah, maka dengan sendirinya kau akan menjadi hamba Allah yang baik. Kalau seseorang itu bisa menghindari apa yang dilarang oleh Allah, nanti secara otomatis dia akan mudah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Karena ketika orang itu melakukan pelanggaran pada Allah, itu ada nuqtoh sauda, titik noda hitam yang nempel di dalam hatinya.
Kalau itu tidak dibandingkan dengan istighfar akan nempel terus. Lah kalau sudah hati ini menjadi hitam, maka sulit baginya untuk diajak kepada kebaikan. Karena hatinya sudah tertutup dari cahaya ilahi. Makanya tidak ada ceritanya orang yang suka minum-minuman, suka berjudi terus aktif juga jamaah, ya sulit lah. Kita temukan seperti itu tidak ada ceritanya. Biasanya kalau sudah orang itu tidak bisa atau biasa berzina, masya Allah, naudzubillah, berjudi, minum-minuman, terus disuruh aktif baca Al-Quran, ya tidak mungkin lah. Kontradiksi nanti, tidak bisa itu. Selalu tidak sama nanti. Ketika orang itu hatinya bersih, lah bersihnya hati itu karena kita ini bisa menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah itu. Makanya kita dianjurkan untuk selalu istighfar, untuk membersihkan hati itu sehingga nur ilahi masuk, sehingga mudah dia untuk melakukan kebaikan. Kuncinya adalah menghindari hal yang tidak baik tadi. Orang-orang yang tidak biasa yang biasa bermaksiat itu kalau diajak jamaah, wah beratnya luar biasa. Paling ayo ikut, mungkin dia hanya bilang, iya sampean dulu ya, titip loh. Jumatan saya punya tetangga itu, Jumatan saya memang tak ajak, ayo ikut, Pak Ustadz saya titip dulu loh, titip. Oh Jumatan titip. Kenapa? Saking sulitnya dia untuk beribadah pada Allah, karena dia semakin jauh dari Allah lantaran tidak mampu meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sampaikan, warda bima qasamallahu laka takun alnan nas. Ridholah terhadap, merasa puaslah terhadap apa yang sudah ditentukan oleh Allah kepada Anda, maka Anda akan menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Kalau kita ini bisa menerima apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dengan senang, maka pasti kita akan merasa hati ini menjadi orang yang tenang juga. Bagaimana supaya kita ini menyikapi pemberian Allah ini dengan ridho? Jangan dilihat jumlahnya pertama. Lihatlah siapa yang memberi rezeki selama sehari ini, hakikatnya adalah Allah. Kalau kita bandingkan ya, kita seringkali diberi penghargaan oleh pejabat, ya, piagam penghargaan, ya, nama tertulis di situ. Harga piagam penghargaan itu kan tidak seberapa, tidak sampai 100.000 itu. Tapi karena kita bukan nilai piagamnya itu, yang kita lihat adalah siapa yang bertanda tangan di piagam itu. Misalnya gubernur atau presiden atau wali kota. Kita bisa menghargai itu karena apa? Melihat siapa yang memberi piagam itu, padahal kertas itu nilainya berapa? Cuma enggak sampai 50.000. Loh, kok bisa kita itu menghargai seperti itu? Karena yang kita lihat adalah bukan nilai dari piagam itu, tapi siapa yang memberi piagam itu.
Lah, seandainya tiap saat ini atau dalam kehidupan ini kita ini selalu bisa seperti itu, tidak ada ceritanya kita ini menjadi orang yang sering ngersuluh. Pasti akan muncul rasa tasyakur pada Allah. Wah, bulan ini Allah telah memberikan aku dan keluargaku 5 juta, alhamdulillah. Allah yang memberikan itu. Loh, kalau yang kita ingat itu Allah sudah luar biasa. Kalau kita diberi kenang-kenangan jamnya atau cincin akik misalnya dari presiden misalnya, luar biasa itu, padahal kalau kita beli cuma berapa. Nah, itu bisanya kita wardho bima qasamallahu laka, kita harus sadar hakikatnya rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya bisa melihat jumlah dari rezeki itu, tetapi lihatlah siapa hakikatnya yang kasih rezeki itu. Rasulullah sampai bersumpah, wallahi, wallahi, wallahi. Coba Kanjeng Nabi sampai sumpah 3 kali, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Layu minum, belum dikatakan sempurna imannya loh. Hanya karena apa? Karena alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iquhu. Sepele kan? Pentingnya hubungan antar sesama, terutama dalam skup ke-RT-an atau bermasyarakat di suatu tempat itu. Pentingnya hubungan itu harus dibangun dengan baik. Jadi Rasulullah itu memang ngajak supaya kita ini rukun. Dulu ndak ada rukun tetangga, tapi tetangga rukun semua. Sekarang rukun tetangganya banyak sekali, tapi seringkali gak rukun-rukun. Rukunnya nek wayahe ada 17-an atau ada kegiatan yang lain. Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iquhu, yaitu orang yang manakala tetangganya tidak aman dengan keburukannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau zaman sahabat dulu sangat hati-hati, Pak. Dulu ada namanya sahabat Abu Thalhah Al-Ansori. Rumah dulu mungkin kan sama lihat sederhana sekali, tidak seperti kita saat ini ya. Kalau jenengan pergi ke Semarang itu ada visualisasi di situ rumah Rasulullah ya, digambarkan di situ. Sederhana sekali, nggak mewah kayak gini. Terus Masjidil Haram, Masjid Madinah itu sederhana sekali. Sehingga dulu ada yang namanya sahabat Abu Thalhah Al-Ansori itu punya anak ya. Nah, bertetangga begitu, menyadari bahwa sebelahnya itu memang rumahnya banyak tikusnya katanya begitu, dalam cerita itu. Loh, anaknya bawa pulang kucing itu ndak boleh, jangan kau bawa ke sini itu kucing. Takutnya nanti kalau kucing itu kamu bawa ke rumah sini, ke rumahmu nanti tikus-tikus itu pada hijrah ke tetangga. Loh, saking hati-hati nih, hati-hati betul itu. Hubungan tetangga ini sangat dihargai dalam Islam. Bahkan barang siapa yang mengambil
satu jengkal tanah, sampai lihat di beberapa keterangan di hadis, kumpulan hadis Riyadhus Shalihin, sejengkal tanah itu kalau kita memaksa untuk mengambil tanah itu, padahal itu adalah haknya tetangga kita, maka itu akan menjadi siksaan bagi kita pada saat kita berada di alam kubur, dikalungkan oleh Allah Subhanahu wa taala seberat sejengkal tanah itu. Berat sekali hukuman Allah terhadap kita di saat kita tidak bisa memberikan haknya tetangga atau bahkan melanggar hak tetangga. Itu luar biasa. Sederhana sekali berangkat dari kerukunan dalam bertetangga. Itu dikaitkan dengan kesempurnaan iman. Coba kita diharapkan untuk rukun. Nah, ini ya tadi, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Pesan yang keempat, wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Loh. Apa yang Anda inginkan untuk dilakukan terhadap diri Anda, maka lakukanlah untuk orang lain. Kita sedoyo niki nek paribasane tidak dihargai orang atau dihina kan ndak enak gitu. Mesti aduh. Apalagi kita ini dicaci. Kalau kita ini ndak suka dicaci, jangan suka nyaci orang. Kalau kita ini tidak suka dikata-katai dengan kata-kata yang tidak baik, jangan melakukan hal yang sama. Nah, ketika ini disampaikan, ada pemuda yang tampan sekali. Wah, langsung angkat tangan, wahai Rasulullah, saya senang dengan Islam. Saya bangga dengan Islam. Cuma saya ingin mohon, saya ini sulit untuk tinggalkan free sex ya Pak, perzinahan. Rumiyin ini dunia jahiliyah ya, dunia Arab itulah rata-rata minum dan perempuan itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat Mekah waktu itu. Jadi tidak aneh gitu. Nah, pemuda ini juga termasuk bagian dari mereka. Mohon supaya saya sudah senang masuk Islam, bangga dengan Islam, tapi ada satu hal yang saya tidak bisa tinggalkan, itu apa? Untuk kumpul di luar nikah. Akhirnya Kanjeng Nabi tidak langsung marah. Nah, ini sikap yang harus kita contoh lah. Kanjeng Nabi melihat ada anak muda yang tanya kayak gitu, gak langsung kon kurang ajar, kon gak tepak kon niku. Kon niku wis neraka nggone kon niku. Ndak ada begitu ke Rasulullah. Rasul itu justru, makanya istilah bahasa para mubalik yai yang kita dengar itu dirangkul. Dengan apa? Dengan kata-kata yang indah. Apa jawab Rasulullah? Wahai pemuda, ya disuruh mendekat waktu itu. Kau masih punya ibu? Iya ya Rasulullah. Kamu punya saudara perempuan? Iya ya Rasulullah. Punya bibi? Iya. Bagaimana seandainya orang-orang yang kamu cintai itu dizinai oleh orang lain, termasuk saudari perempuanmu itu? Langsung marah dia. Akan saya bunuh dia, akan saya, wah macam-macam lah. Lah ketika ada jawaban pemuda itu, langsung Rasulullah sampaikan, lah kalau begitu sama ketika kamu melakukan perbuatan zina, menzinai siapapun juga, pasti saudara mereka, anak mereka, atau ya keluarga mereka pasti sakit hati.
Karena itu jangan kau lakukan itu, langsung sadar dia. Waduh, makanya bahasanya ahibbalin nas ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Apa yang Anda ingin lakukan ya, untuk dilakukan pada diri Anda, apa yang ingin untuk dilakukan pada diri Anda, maka lakukanlah untuk orang lain. Ini luar biasa. Jadi dengan dialog Rasulullah seperti itu, akhirnya sadar, pemuda tadi sadar. Nah, kita harus nyontoh seperti itu. Jadi jangan apa, di dalam dunia dakwah itu memang harus dengan bahasa-bahasa yang enak didengar dan bahasa-bahasa yang bisa diterima. Lah, makanya Rasulullah sampaikan khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berperilakulah kepada manusia dengan perilaku yang baik. Kalau sudah begitu, takun musliman, kau akan menjadi orang muslim yang sejati loh. Maka kesimpulan muslim itu al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sejati itu mereka yang dimana orang muslim yang lainnya itu selamat dari apa? Dari tangannya dan dari lesannya. Nek saiki tangan kan, kenapa kok tangan lho? Nek biyen kan bahasa niku dimaknai kan tempeling ngoten nggih, mboten jotos. Nek sakniki mboten jotos, mboten tempeling, ya lewat HP. Lesan pun kadang-kadang lewat HP ya. Itu kan ada tangan sampean yang bermain di situ. Menghina lewat tangan. Kita pakai media sosial itu tidak lewat itu dari lesan sampean yang di apa sampaikan melalui HP sampean. Kalau sudah begitu, akhirnya sering disampaikan oleh banyak orang, lu angel temen tuturane, nek dijak apik ku lho angel. Ya kembali pada tadi itu, hati atasnya hati kan apa, gelapnya hati kan karena kemaksiatan ya. Termasuk ini dipertegas lagi oleh Rasulullah, jangan banyak tertawa ya. Kita itu di dalam hidup ini harus juga ingat pada Allah, pada dosa-dosa kita. Mosok awak dhewe bendino seringkali berdosa pada Allah, guyu ngakak-ngakak, koyok gak ngajeni, koyok dadi wong-wong hebat-hebat wae. Tetep kita batasi tertawa itu. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fayyakal hijarati au asattu qaswa. Beningnya hati itu dengan zikir, dengan istighfar, dengan baca Al-Qur'an, dengan baca tasbih, itu akan bening. Memang begitu, selalu begitu kita ini. Maka selalu bidzikrillah wa tilawatil Qur'an, bidzikrillah wa tilawatil Qur'an. Wastaghfirullah, beristighfarlah. Supaya apa? Untuk menjernihkan hati ini. Kalau hati ini jernih, fa insyaallah mudah untuk diajak kepada kebaikan. Lho ngeten dia gelem napa lenggang ngeten iki, duduk ngeten iki, nek hati ini gak bersih wis males. Kan ngoten nah. Niki hidayah kita raih dari Allah Subhanahu wa taala. Kan hidayah kangelan sampean gelem ngenteni ngenten iki. Nek terus Kanjeng Nabi dadi wong iku ojo dadi wong sing kelima. Dadi wong sing ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Ojo dadi wong sing nomor 5. Apa itu? Pertama, kun aliman, dadi wong sing alim lah, ngerti ya. Nek gak ngerti dadi wong sing muta'aliman, gelem mencari tahu, ngaji, ya melok kajian ngeten iki. Mustami'an,
dadi wong sing gelem ngrungokno. Ya gelem ngrungokno. Nek ngaji mungkin lebih spesifik, nek ngrungokno secara umum ngeten iki. Au muhibban, nek mustami'an berarti gelem teko ngeten iki. Au muhibban utawa seneng. Seneng. Misale gak teko wonge tapi teko misalnya kebutuhan masjid ini sering ada kegiatan, saya memang sibuk sekali, saya tidak bisa, kalau sobe itu saya itu tidak bisa bangun, saya ini sobe itu biasanya kerinang terus tapi seneng adanya pengajian kajian. Wis nek ana apa-apa aku tak nyumbang, dukung saya, dukung sampean, iya, tapi kok gak ikut, gak iso subuh itu jam 6. Ada yang begitu itu, tapi tidak apa-apa, itu level keempat. Sing gak oleh iku jadikan Nabi, wala takun khomisan, ojo dadi wong sing kelima. Wis gak iso ngaji, gak gelem belajar, juga gak gelem ngrungokno, ya. Dan ono kajian, wah subuh kajian, balik ngaji pancet ae lho. Kalau sudah begitu Rasulullah sampaikan fatahlik, kau bakal rusak itu. Loh, kalau Kanjeng Nabi terus menyatakan fatahlik, rusak kau. Ini, tapi ini nada kula nggih, tapi ini Kanjeng fatahlik mongko rusak sira. Tapi kira-kira nek wong rungkut rusak kau, kalau seperti itu sudah ndak ngerti, gak gelem ngaji, gak gelem seneng adanya kebaikan, gak gelem mendengarkan. Nek saat ini kita bawa enak HP tek di pengajian apa, wis enak nih saat ini gini. Tapi ngoten kadang-kadang sarana HP itu tidak digunakan untuk mendengarkan pengajian kok. Kalau menjadi orang yang kelima, fatahlik, kau rusak, tidak akan ada kebaikan nantinya itu. Ngeten iki kadang-kadang misalnya gak jamaah, gak search kebanyakan akhir. Semangat untuk ingat jamaah, pelan-pelan gitu memang. Subuhne tok mengko meneh yo rek mantek yo nek gak meneh awak dhewe nang mati, akhire bedoke melok jamaah terus begitu. Dengan adanya melok kajian kaya ngeten iki. Mangkane mboten kathah masih ngendung ngasem niku nggih ngaji ngeten iki nggih niki pun kathah niki. Kecuali nek ngaji-ngaji pengajian umum sing iku biasa kathah. Tapi sing lebih kathah manfaatnya nggih ngaji-ngaji model ngeten iki, saged asik, saged menikmati dan secara santai lah nggih. Kula kinten mekaten ingkang saged kula aturaken, kalau ada hal kurang berkenan dari tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Posisi saya di sini bukan aliman loh nggih, niki sampean garis bawahi, bukan aliman ya ndak. Saya hanya kebetulan menyampaikan apa yang saya tahu sebagaimana sabda Nabi, balighu anni walau ayah. Jadi menyampaikan kebenaran, menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasul. Mudah-mudahan dari kelima pesan itu kita bisa melaksanakannya. Fa insyaallah, dan pasti kalau 5 pesan ini kita laksanakan, kita pasti akan menjadi orang yang baik, mungguhi Allah, mungguhi masyarakat, dan kalau sudah begitu kita pasti akan menjadi orang-orang yang nantinya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي
وصل وسلم دائما